kesetaraan itu tidak melihat dari gender, melainkan bagaimana penghambaan seorang itu terhadap Tuhan yang lebih tinggi adalah Tuhan itu sendiri. Hai, perkenalkan nama saya Riza Nurhaliza. Hari ini saya akan berpartisipasi dalam agenda Book Self Tour yang diadakan oleh komunitas serupa perempuan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman saya, Vivi Tamia, yang telah memberikan kesempatan untuk saya berpartisipasi dalam agenda Book Self Tour. Dalam agenda Book Self Tour ini, saya mohon maaf sebelumnya karena beberapa buku yang saya miliki tidak banyak, karena ini saya baru pindah kosan, saya baru merantau, dan beberapa koleksi buku yang saya punya itu ada di rumah begitu ya. Dan ini hanya beberapa saja yang saya punya gitu, yang sempat saya miliki selama saya di sini gitu ya. Bisa saya sebutkan sih sebetulnya ada buku antropologi, ada buku ekologi, lalu ada buku feminis, ada novel gitu. Dan itu pun jumlahnya yang tidak seberapa. Sisanya hanya beberapa buku referensi saya mengajar karena saya sebagai seorang guru atau pendidik begitu ya. Nah, itu mungkin buku yang saya punya. Tapi tenang saja, saya di sini akan merekomendasikan 3 buku dengan 3 penulis perempuan. Buku apa saja itu? Nanti akan saya coba kasih tahu kepada teman-teman semua. Buku pertama yang akan saya rekomendasikan untuk teman-teman adalah buku karya Kalis Mardiasih dengan judul Hijrah Jangan Jauh-Jauh Nanti Nyasar. Di dalam buku ini terdapat beberapa subjudul, namun ada salah satu subjudul yang menarik untuk dibahas, yaitu Marlina Masih Ingin Pergi. Marlina ini dikisahkan sebagai seorang TKI yang pergi merantau ke Malaysia, namun ketika dia kembali atau pulang dari tempat merantau, dia ini punya hobi baru, yaitu senang menggunakan pakaian yang minim, contohnya seperti tank top, lalu hot pants, dan rambut yang dicat dengan warna yang menyala. Penampilan Marlina mengundang sikap bully dari warga setempat. Bahkan Marlina dianggap memiliki penampilan yang norak dan juga deso atau kampungan. Nah, Kalis mencoba menjelaskan hal itu bisa dikatakan sebagai prison of society, artinya masyarakat gemar membuat penjara bagi orang lain, atau dikatakan sebagai political correctness, yang artinya bahwa kepadanan kehidupan agar seimbang itu harus berdasarkan atas ungkapan atau ucapan dari apa yang masyarakat katakan. Nah, terkadang kita hidup selalu terjebak dalam hal ideal yang dianggap oleh masyarakat. Jadi konstruk masyarakat itu yang mengatur bahwa idealnya kehidupan seseorang. Contohnya sebagai Marlina yang dianggap bahwa apa yang dia kenakan itu tidak cocok, terkesan norak, karena Marlina digambarkan sebagai perempuan yang memiliki kulit berwarna sawo matang. Gitu. Jadi di sini sudah ada sikap diskriminasi ya, body shaming mungkin ya dalam buku ini. Buku yang kedua adalah Perempuan di Titik Nol, adalah buku yang ditulis oleh Nawal El Sadawi, dan di buku ini bercerita mengenai tokoh utama yaitu Firdaus, seorang perempuan yang bekerja sebagai pelacur kelas atas yang mana dia divonis mati akibat membunuh seorang laki-laki. Walaupun pada saat itu Firdaus mendapatkan kesempatan grasi dari presiden, namun Firdaus menolak grasi tersebut karena Firdaus menganggap bahwa vonis itu merupakan jalan menuju kebenaran yang paling sejati. Nah, di sini saya sangat tercengang gitu ya, ketika Firdaus mengambil sebuah keputusan dengan rasa yang percaya diri bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah kebenaran yang paling sejati, mengingat latar belakang Firdaus yang penuh dengan kengerian dan luka batin yang sangat mendalam. Jadi ini salah satu buku yang sangat menggugah sekali, dalam artian bahwa luka batin di masa lalu seseorang itu dapat menentukan karakter di masa depan. Makanya Firdaus menjadi sesosok perempuan yang kuat, perempuan yang yang tidak merasa bersalah ketika membunuh karena penuh dengan sebuah kebencian yang luar biasa akibat dari luka batin ketika dia kecil dan juga ketika dia remaja
begitu ya. Jadi ini salah satu buku yang memang inspiratif dalam artian bahwa inner child atau luka batin seseorang itu memang harus disembuhkan begitu, karena itu sangat berpengaruh terhadap karakter seorang itu tumbuh di masa yang akan datang. Buku yang ketiga atau buku yang terakhir adalah buku dari Yasmin Mogahed dengan judul Reclaim Your Heart. Di dalam buku ini ada subjudul mengenai pemberdayaan perempuan. Bagaimana Yasmin melihat feminis dalam sudut pandang Islam. Yasmin meyakini bahwa tidak ada standarisasi antara perempuan dan laki-laki. Mengapa? Karena bagi Yasmin, tuan dalam perbudakan itu adalah Tuhan, bukan manusia. Kenapa? Karena Yasmin melihat bahwa feminis barat, dia menghapus posisi Tuhan. Artinya dia hanya fokus pada setara laki-laki. Yang mana ketika perempuan merasa dirinya lemah dari segi psikologi sosial atau inferior, bisa dikatakan sebagai minder melihat lelaki yang sangat superior gitu. Ketika perempuan mengerjakan segala sesuatu dalam ranah domestik, itu menjadi sebuah degradasi atau kemunduran, padahal tidak begitu. Dan Yasmin meyakini bahwa Allah menciptakan perempuan dan laki-laki dengan ciri khas mereka masing-masing. Ketika perempuan dikaruniai memiliki rahim dan laki-laki tidak, ketika laki-laki memiliki jakun dan perempuan tidak. Artinya laki-laki dan perempuan itu memiliki ciri khas masing-masing dan tidak akan bisa mereka mengubah secara kodrati. Dan bahkan dalam Al-Quran menyebutkan bahwa seseorang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang memiliki ketakwaan. Nah, itu yang Yasmin coba jelaskan kepada pembaca bahwa feminis itu bukan perkara budak atas tuan laki-laki, tetapi Tuhan di sini adalah Tuhan. Begitu. Jadi kesetaraan itu tidak melihat dari gender, melainkan bagaimana penghambaan seorang laki-laki atau perempuan itu terhadap Tuhan yang lebih tinggi adalah Tuhan itu sendiri. Makanya ini salah satu buku yang saya sangat rekomendasikan untuk teman-teman baca. Nah, itu adalah ketiga buku yang bisa saya rekomendasikan kepada teman-teman. Dan bagi saya, membaca buku adalah sebuah peluang untuk menuju peradaban dalam pola pikir. Itu adalah ketiga buku yang bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan juga teman-teman bisa mencoba membaca buku-buku yang telah saya rekomendasikan tadi. Oke, terima kasih dan juga sampai jumpa.